Katanya lu disindir bokeh sama Nick Mir, itu gimana? Ya apa ya, I don't care juga sih, nggak peduli juga. Maksudnya kecuali yang ngomong itu kayak senior gua, yang ada Kan Nicky prestasi. kan juga senior. Senior apa? Tapi emang lu pengangguran apa enggak? Gua menganggur terus bikin endorse dapat duit, ya nggak apa-apa. Nganggur asal dapat duit, menurut gua tuh pengangguran. Yang pasti gini, mau dia ngomong gua bokeh, pengangguran, yang ngejalanin kan gua ya. Dan gua ngerasa kayak apa ya, hidup gua saat ini bercukupan gitu loh. Dan gua nggak peduli gitu loh. Ya berarti lu menunjukkan semuanya itu dari kinerja lo aja, dari keseharian lo tunjukin dari emang lo bisa mendapatkan prestasi-prestasi itu, jadi sehingga orang tidak mempunyai celah untuk menjatuhkan lo gitu. Hai guys, well sekarang aku udah kedatangan nih bintang tamu. Aku lagi mau ngobrol-ngobrol sama Ridho. Jadi Ridho, aku tuh ada beberapa hal yang mau aku tanya ini sebenarnya ke kamu kan. Tapi Selin ini mukanya happy banget ya. Hari ini? Iya enggak, sini-sini. Oh, aku emang pinter sih menutupi segala sesuatu ya. Lo bukannya lagi happy-happy? Oh, aku tuh kadang-kadang happy, kadang-kadang enggak, jadi ya suka gitu lah. Oh, jadi sedih pun bawaannya ceria? Iya benar, karena kan kita penghibur, jadi emang harus selalu menghibur gitu ya. Bener. Ya tergantung juga sih. Apa kabar, sehat kan? Sehat dong. Sama-sama. Apa kabar? Kemarin kok nggak datang waktu dinner lagi tanding? Oh, itu kan emang udah berapa kali pertanyaan emang nggak bakalan datang karena emang nggak tega juga dengan apa ya, pertama ya menurut aku sih persiapan dia belum matang. Yang ditambah dengan Nikita itu kan basicnya udah tinju juga. Oh iya. Jadi daripada aku kasihan dinernya dipukul, mending aku nggak datang. Oh emang tidak mau melihat gitu? Nggak mau ngelihat. Iya. Terus kamu supportnya dari mana gitu? Kamu nggak sama sekali ngelihat atau? Aku doain aja. Oh kamu sama sekali ngelihat? Iya, aku nggak. Akhirnya aku ngelihat live di salah satu aplikasi lah. Kamu lihatnya live? Iya. Jadi tega nggak tega. Gitu. Oh gitu, daripada ngeliat langsung ya, kayaknya tadinya gimana mau gitu? pingin ngomong kalau kabarin ya kalau si dinernya menang gitu, pingin tahu kabar gitu aja, biar tahu kabarnya aja menang atau kalah gitu. Akhirnya gatel pengen lihat, yaudah deh lihat penasaran juga lah ya. Penasaran juga. Iya bener juga sih ya. Tapi aku tuh ya nggak berani gitu, misalnya ya kayak Kaniki, kayak Dinar gitu, kayaknya aku nggak seberani mereka gitu untuk tinju kayak gitu. Tek-otek, Bo. Mungkin bayarannya gede. Masa sih? Kan bawa produk semuanya. Oh gitu. Iya. Tapi emang bayarannya gede? Ya aku nggak tahu karena aku lihat kan. Boleh milih nggak lawannya siapa? Kayak Selin kalau milih pasti di approve deh sama. Aku milih asisten aku aja biar ngalah gitu bisa. Biar nggak usah lah pukul-pukulan, tek-otek, Bo. Tertakutnya kan ya kalau iya nih amit-amit ya. Kalau gue tuh ngelihatnya tuh gini nih. Kalau takutnya kan kita nggak pro, terus nanti salah mukul atau bagaimana gitu kan, atau mungkin lagi di ring atmosfernya berbeda gitu, terus misalnya aku mukul orang terus salah mukul terus kenapa-napa kan beban gitu, jadinya kan takut lah. Ya sebenarnya kan mereka melakukan itu sebenarnya untuk membangkitkan lagi tinju Indonesia. Iya benar, mensupport lah ya. Makanya sih, itu emang harus mereka yang punya basic seperti itu, mungkin makanya mereka juga yang ikut latihan tinju ini, latihannya juga emang harus ada persiapan. Fisik, makan, kayak gitu-gitu juga ya? Iya dong, harus dong. Kalau enggak di ring bisa kalau jadi aku pernah nanya sama teman, dia itu jago bela diri. Aku tanya, bela diri yang paling cepat membakar lemak, dia itu ngomong tinju. Dibandingin yang lain, tinju itu berapa detik di ring itu udah kayak neraka katanya. Masa sih? Iya, itu tinju berat banget. Tinju bukannya tapi tangan doang yang begini? Itu dibandingin taekwondo, karate, silat, Zumba itu kan sama kaki loh, seluruh badan loh. Tinju kan tangan doang. Aku nggak tahu. Enggak ya, tapi lebih energinya lebih kuat gitu. Iya, yang membutuhkan banyak energi. Kayaknya aku harus latihan tinju kalau gitu ya. Jangan. Anes jadi samsak, Nes. Mau ngelawan siapa, Selin? Enggak, jangan. Iya, jangan. Nggak berani. Tapi tertarik nggak kalau ditawarin? Ntar dulu ya. Misalnya Selin. Kalau boleh milih orangnya, terus boleh gini milih aja deh, orangnya. misalnya lawannya mantannya Icel. Mantannya Acel? Ya, Acel. Bakal turun nggak? Wih. Kalau mantannya Acel sih kayaknya enggak sih.
Loh, kenapa? Buat apa aku masa depannya terus harus berurusan sama masa lalunya? Walaupun sekedar memperebutkan, anggaplah Acel itu sebuah piala. Ayo. Kita memperebutkan segala sesuatu yang sulit kita dapatkan ya. Tapi kan kalau Acel dia udah juga nyaman dengan aku, jadi buat apa aku harus kayak gitu kan? Kita kan saling nyaman satu sama lain. Iya. Nyaman ya? Dia juga nyaman ya? Nyaman banget. Dia kan ada keturunan kasur lah, jadi biar kita nyaman gitu. Losut dong. Tapi kamu tuh kemarin aku denger gosip, kamu lagi putus sama si Dinar? Masih sampai sekarang. Terakhir? Kalau lagi putus tuh seakan-akan udah di setting untuk putus. Karena kan lu biasa putus nyambung. Beneran. Jadi lu biasanya ini sekarang lagi putus nih, belum nyambung lagi gitu. Udah dua minggu kita putus terlama. Ini terlama 2 minggu? Iya, terlama. Terlama 2 minggu. Biasanya berapa lama? Seminggu udah paling lama. 3 hari itu udah kabar-kabaran. Seminggu paling lama 3 hari itu udah kabar-kabaran. Kalau sekarang 2 minggu tidak ada kabar sama sekali. Ada kabar-kabaran, tapi ya belum ada kata balikan. Itu aja. Belum ketemu loh. Kabar-kabarannya kayak gimana sih kalau kondisi putus sama nggak putus tuh perbedaannya apa? Ya kita saling ngingetin, jangan sampai blunder ke mana-mana permasalahannya gitu loh. Soalnya permasalahan yang kali ini, kenapa aku bisa bilang berat? Karena blundernya ke keluarga. Keluarga udah ngomong ini. Jadi gini, permasalahan ini kan sebenarnya permasalahan aku sama si Dinar. Iya. Cuman ada beberapa karyawannya yang ikut campur. Terus sampai ke keluarga tuh keluarga siapa? Pihak mana? Ya keluarga Indo. Misalnya kenapa? kayak dia ngomong kayak gini nih. Yang aku tahu ya, masalah tiket dipermasalahin. Misalnya aku nemenin Dinar. Nah, kan setahu aku tiket pesawat itu kan emang dari klubnya. Iya, benar. Dari kliennya. Nah, itu dibahas sama dia. Jadi keluarga tuh sampai ngomong itu, udah dok, nggak usah berurusan sama mereka lagi, gitu loh. Oh gitu. Iya, maksudnya mereka tuh nggak tahu apa-apa, tapi mereka ngeluarin statement yang mengarah memojokkan aku. Sulit ya, berarti ini soal ekonomi dan omongan orang. Iya. Ya, terus yang ngomong, Rido kalau makan selalu dibayarin sama Dinar. Sekarang gini, kita kan dari awal udah deal-dealan bikin YouTube itu 70% Dinar, 30% aku. Tapi di dalamnya kita udah motong dulu gaji untuk karyawannya. Oke. Nah, jadi berapa persen tuh? Dinar 70, aku 30. Tapi ini penghasilan kalian berdua? Iya, di YouTube-nya Dinar. Di YouTube-nya Dinar? Iya. Oke, jadi potongan buat Dinar lebih banyak atas dasar apa? Ya tadinya aku nggak memikirkan untuk angka itu ya, aku lebih kayak ya udah nemenin kamu sambil jalan-jalan kita bikin ini gitu. Tapi masih ada 30% yang ke kamu, berarti itu? Berarti itu maksudnya? Maksudnya atas dasar apa gitu? Ada potongan antara, kalau boleh tahu nih ya, 70 dan 30 gitu? Ya mungkin Dina ngerasa aku andil juga dalam YouTube itu, jadi ya dia ngasih lah gitu. Oh gitu, dari YouTube itu. Dan kebanyakan waktu kemarin bikin YouTube memang view kita lagi bagus gitu pas berdua. Jadi nggak perlu capek-capek lah dia ngundang pemersatu bangsa. Dengan kita jalan aja berdua ngobrol sambil makan bakso aja tuh bisa sampai 500.000 view atau 1,2 juta. Banyak banget ya yang suka ngelihat kebersamaan kalian gitu ya. Rezeki kita mungkin. Sayang juga sih kalau misalnya sampai harus semua orang yang memang udah pecinta kalian gitu kan, terus harus kehilangan momen-momen kalian berdua gitu. Kira-kira tuh kerjaan masih tetap akan dilanjutin apa bagaimana? Kerjaan berdua? Kalau kerjaan berdua aku sih nggak masalah ya, kayak mau film. Kemarin aku langsung ngomong, si produsernya ngubungin aku. Ini masalah nggak kalau syutingnya sama Dinar? Oh, kalau aku nggak masalah, tanya Dinarnya aja, begituin. Dinarnya mau? Dinarnya juga nggak masalah, profesional aja. Oke, mau profesional aja ya, berdua ya bagus lah ya kalau kayak gitu. Nah terus tuh kalau misalnya masalah yang terjadi berarti ini konflik perekonomian gitu ya? Perekonomian? Iya dong. Kenapa perekonomian? Ya kan karena kan masalah soal tiket pesawat yang beli siapa, kenapa harus gini. Sebenarnya kalau menurut aku ini permasalahan kayak gini loh, memposisikan
pacar di lingkungan yang udah lama sama dia. Nah seharusnya kan Dinar itu menjadi jembatan aku dan orang-orang yang udah bertahun-tahun sama dia. Karena aku nggak mungkin juga kayak gini. Kalau aku jahat pasti aku akan ngomong kayak gini. Pilih mereka atau aku. Udah gitu aja. Aku nggak pengen mereka Dinar ini mecat atau ngebentak karyawannya, enggak. Aku cuma pengen kasih tahu ke mereka. Ini Rido pacar aku. Tolong posisikan sebagai pacar aku, bukan apa ya? Aku nggak pengen dianggap seperti bos, cuman di satu kondisi, oh ini pacar Dinar loh, gitu loh maksudnya. Oh iya. Ngerti nggak? Maksudnya gini, laki-laki mungkin lebih suka bila dihargai aja gitu ya, posisinya sebagai seorang laki-laki gitu, pemimpin gitu. Karena pada basicnya memang laki-laki itu seorang pemimpin gitu kan. Iya, cuman sih kan mungkin beberapa orang perlu waktu gitu kali ya untuk menjelaskan ke orang. Atau mungkin Dinar bukan tipikal orang yang suka, oh udahlah biarin aja gitu, oh ya udahlah kita, yang penting kan aku tahu kamu gitu. Mungkin dia tipikal yang nggak mau ribet begitu juga kali. Kemarin aku sempat ngobrol sama teman aku dan itu kayak memberi masukan. Jadi gini, aku tuh belajar kita itu nggak bisa membuat orang hormat sama kita, memaksakan. Kayak mungkin aku di lokasi siapa sih yang nggak hormat sama aku? Mungkin kalau mau tag pun atau apa, bang mau tag bang, kayak gitu kan. Terus tiba-tiba aku masuk di lingkungan yang baru, aku nggak bisa menyamain dengan di lingkungan yang aku sebelumnya. Jadi banyak juga yang pembelajaran menurut aku, dan ya gitulah, banyak pembelajaran dan aku udah memikirkan. Jadi tapi tetap Dinar masih tegas sih menurut aku. Ya beda lah ya kalau misalnya gue pribadi ditanya guenya gimana gitu. Kalau gue kan pribadi dulu waktu menikah ya pasti semua menghormati suami gue gitu kan, karena kan memang basicnya dia suami, dan kalau di dalam rumah tangga tuh ya istri harus nurut apa kata suami sih gitu. Mungkin karena belum berumah tangga kali atau bagaimana, nggak ngerti juga. Sempat ngomong nggak misalnya ke asisten atau orang-orang terdekat, misalnya ini kalian harus hormatin kayak gitu, ngomong nggak? Tanpa harus gue ngomong, kayaknya dengan gue menghormati laki gue pada saat itu, mereka juga akan turut menghormati gitu. Iya. Karena kan kalau gue pribadi sih, gue nggak usah memberitahu, lu hormatin yang ini ya, terus nanti kalau enggak, lu jangan hormatin yang ini ya, kan enggak kayak gitu. Iya, benar. Tapi dengan gue takut sama laki gue, bukan takut ya, maksudnya menghormati laki gue, ya otomatis semua orang yang di belakang gue juga jadinya hormat ke mereka sebenarnya. Iya. Cuman ya beda-beda orang mungkin, beda-beda pola pikir, beda-beda cara mengerti dan menalar sesuatu gitu kan. Benar. Kita juga nggak bisa ngejudge orang juga sih. Cuman yang penting, kalau lu tidak merasa nyaman, akan lebih baik kalau lu omongin langsung, dan lu udah omongin. Dinar udah Dinar ngebela lo. Ya sebenarnya enggak, dia ngebela karyawannya. Mungkin kenapa kata Dinar, apa alasannya? Alasannya tetap aja gue yang salah lagi gitu loh. Karena lu terlalu baper gitu mungkin maksudnya? Enggak, apa ya? Udah lama sih nggak gue pikirin ini. Oke. Udah kayak, udah sih. Well, kalau gitu it's not a big deal anymore ya, kalau gitu ya. Terus udah jalanin aja sekarang. Yang menjadi big deal banget buat yang ada di pikiran lu tuh apa gitu? Apa karena disinggung-singgung soal materi gitu atau apa? Oh, kalau materi gue nggak peduli ya, karena bukan mereka juga yang ngasih rezeki ke gue gitu loh. Maksudnya dari dulu pun pasti kita akan selalu ada haters gitu. Dan itu gue nggak ngaruh, mau dia ngejelekin gue kayak apa juga nggak ngaruh ke karir gue, karena yang nentuin karir gue itu menurut gue ya bakat, Tuhan, udah, sama attitude. Iya, usaha sih. Tapi by the way, berarti ada beberapa netizen yang juga ngebahas materi kalau lu gitu? Ada, karena kan penyampaian. Netizen? Iya. Ngomongnya kayak gimana gitu? Kan Rido numpang tenar nih sama Dinar. Rido nggak ada prestasinya nih, ya gue ngakak. Netizen yang nggak ada TV atau gimana? Percuma dong gue pernah dapat FTV SCTV ngetop 3 kali.
nominasi Festival Film Bandung yang bisa dibilang nggak semua artis bisa masuk di nominasi itu. Reza Rahardian, Vino Bastian 2018. Terus ya memang nggak banyak sih prestasi gua, cuman menurut gua bangga gitu dengan pencapaian itu. Nggak semua orang bisa di Iya titik benar itu. sih. Yang penting lu udah berusaha semampu lu ya. Iya. Tapi kan ini gue ada katanya lu disindir bokeh sama Nick Mir. Itu gimana? Ya apa ya? I don't care juga sih, nggak peduli juga. Maksudnya kecuali yang ngomong itu kayak senior gua, misalnya Dian Sastrowardoyo yang mesti gua hormatin, Agnes Monica yang ada Kan Nicky kan prestasi. juga senior. Senior apa? Nah, ini gue bingung loh, ini gue agak miris loh dengan netizen Indonesia ya. Kalau di luar itu, Maksudnya semua orang berpendapat kan bebas lah iya, ya? semua orang berpendapat bebas. Dan beberapa kali gue nanya sama teman gue yang ada darah Korea, yang darah Jepang. Jadi kalau di luar itu, fansnya emang gila banget kalau udah ngefans itu. Iya. Tapi orang-orang yang berprestasi. Iya. Iya, tapi kalau orang yang nggak ada prestasi, dia nggak akan memperhatikan. Nah, kalau di Indonesia nih yang lucunya nih, semakin banyak kasus, semakin banyak gimmick, semakin banyak sensasi, dapat produk. Lucu loh. Itu maksudnya menghancurkan. Jadi, gue lebih suka kalau dengan misalnya Reza Rahardian, pemenang apa, nominasi apa, terus tiba-tiba dia dapat produk keren gitu kan. Iya. Enak gitu bawaannya. Iya. Kadang produk itu mikirnya apa gitu ya, kok bisa sampai itu yang gue bingung. Ya mikirnya ya seberapa besar insight lo sih. Terus seberapa banyak followers lo pastinya. Dan gimana caranya supaya begitu kan ya lu harus bisa menarik dong supaya orang tertarik untuk melihat. Berarti siapapun yang bisa bikin masalah, followersnya naik, bisa dapat produk. It's not depends on the problem juga sih, nggak harus masalah juga sih, apa aja bisa, tapi apapun yang bikin orang tertarik kan, kayak contohnya banyak lah yang kita lakuin, kayak gue sama Marcel itu kan bukan suatu masalah. Iya, gitu emang kan? enggak. Itu bukan suatu masalah gitu. Iya, itu ya, yang pertanyaan gue, kenapa ketika yang sama... ada yang ngomongin sana sini, buka aib sana sini, wah jadi undangan di mana-mana, kenapa itu maksudnya? Karena gimana ya? Ya maksudnya itu yang disukain orang gitu kan? Di Indonesia? Iya mungkin. Iya. Mungkin aja. Iya. Gue juga apa ya? Kadang gue sama Marcel pun apa yang terjadi sekarang kita tuh nggak ada yang dibuat-buat gitu. Maksudnya berjalan aja kayak begitu. Yeah. Cuman kan kadang-kadang ya gue ini emang komedian juga, kerjanya di program juga. Marcel juga seorang komedian yang sehari-harinya bercanda terus. Jadi kadang-kadang kita campur serius dengan bercanda dengan serius sampai orang-orang tuh susah ngebedain mana yang bercanda, mana yang serius gitu. Kalau iya, tapi kan kalau case lu kan jatuhnya itu kan hubungan berdua ya. Iya. Bukan menyenggol orang lain maksudnya. Oh iya, kita senggol-senggolan aja berdua gitu. Jadi kadang-kadang gue jadi bahan stand up-annya Marcel, dia jadi bahan gue juga kayak gitu ya. Kita saling support satu sama lain gitu. Dan itu yang membuat kita sama-sama saling nyaman, saling support gitu loh. Nah gitu, menurut gue itu mengalir aja, bener-bener gak ada yang dibuat-buat, ya udah begitu aja. Tapi yang gue heran, orang-orang suka aja gitu ngelihat kita. Iya. Gak tahu kenapa. Anda merasanya kenapa? Gak tahu kenapa. Padahal mah kita ya ditanya jawab gitu. Gak tahu kenapa. Orang tuh yang penting happy ya. Nah iya. Ini tadi ngomongin soal bokeh. Iya, gue bokeh. Nah itu kenapa tuh? Kan gue sebenarnya Jadi sempat ngomong di podcastnya Mas Deddy Kobuzer gini. Rido itu kan pengangguran, dulu memang dia punya sesuatu sebelum kena kasus. Ini Kak Niki ngomong di podcast ya? Kalau nggak salah intinya itulah, maksudnya terus dia nanya, dia beliin Dinar ngomong beliin Dinar berian, uang dari mana? Oh gitu, iya. Maksudnya Dinar lagi ngomong, menjelaskan kalau iya dia tuh baik beliin aku berlian gitu. Pokoknya intinya itu deh. Intinya kamu beliin berlian ke Dinar. Iya. Terus Kaniki dia dapat duit dari mana? Nanya mana mungkin dia dapat duit dari mana gitu. Rido kan pengangguran gitu. Iya, ya gue bingung dibilang pengangguran. Kalau untuk sekarang sih memang sedikit ya rezeki gue. Tapi emang lu pengangguran apa enggak? Pengangguran nggak? Pengangguran. Sekarang? Pengangguran, kalau ada waktu endorse gitu.
Maksudnya lo gimana gitu? Lah, gue menganggur, terus bikin endorse dapat duit, ya nggak apa-apa. Nganggur asal dapat duit. Menurut gue tuh pengangguran. Kalau kerja kan harus ke tempat kerja kan. Kalau gue sambil liburan gue dapat duit. Iya juga sih. Iya. Ya benar juga sih. Oh, tapi kerjaan yang fix, yang pasti tuh nggak ada untuk saat ini. Yang fix nggak ada maksud dalam artian maksudnya yang dikontrak. Oh di kontrak gue 2 brand ambassador. Ada 5 produk. 5 produk 2 brand ambassador. Iya. Oh oke. Tapi lebih banyak sekarang di endorse Iya, gitu ya. Kalau kerjaan kayak yang settle, yang kira-kira sinetron yang kerjaan kalau menurut gua yang pasti itu PNS kayak gitu-gitu loh. Iya. Maksudnya yang udah ada uang pensiunnya. Sinetron juga nggak ada uang pensiunnya kan? Ya sebenarnya nggak ada sih. Iya, menurut gua itu sepinter-pinter lo aja untuk mengelola keuangan lo gitu. Menurut gua nah, lo tuh nggak punya usaha gitu dari apa yang udah lo kumpulin, lo kerja gitu? Untuk saat ini nabung sih, masih nabung. Kan kemarin usaha lain di luar dari sebenarnya apa ya, kalau bisa dibilang kerjaan bokap itu lumayan ya. Kalau seandainya tahu dulu Caltech minyak Amerika, nah itu bokap itu kerjanya. Maksudnya lumayan lah gajinya, tinggi lah. Tapi gua tipe yang nggak pernah mengharap sesuatu dari keluarga gitu loh. Oke. Jadi ya nikmatin aja apa yang ada saat ini, cukup. Gua bilang sih cukup. Ya cukup buat lo gitu. Cukup buat gua. Oke sih. Cuman kan kalau menurut lo gitu, ini berarti Dinar ada salah lagi gitu pada saat itu atau apa? Yang lu merasa agak sedikit kurang suka tuh dari sisi apa, karena Kak Niki membuat statement karena seakan-akan lu bokeh? Kan tadi gue bilang, kalau seandainya ngomong itu seseorang yang berprestasi, misalnya Kak Dian Sastro, Agnes Monica, yang benar-benar senior, yang ada prestasinya di mana-mana, pasti gue malu. Itu loh maksudnya. Ya kalau itu mah udah ini aja, nggak ada ininya juga. Jadi, efeknya menurut gue. Jadi lu nggak ada efek apa-apa gitu? Enggak lah, nggak ada efek. Sakit hati? Enggak lah, ngapain sakit hati? Sakit hati buat apa? Ya nggak tahu, mungkin lu sakit hati gitu diomongin orang. Dibilang bokeh. Sekarang kan banyak orang-orang yang flexing ternyata nggak ada duit. Kan kita nggak tahu. Malah kan sebenarnya orang yang banyak duit, misalnya maaf nih yang kayak yang punya tol, itu makan di warteg biasa-biasa aja. Malah yang menurut gua kayanya, yang nggak kaya-kaya banget itu yang flexing. Gitu ya? Iya, yang gue lihat. Ya, iya juga sih. Sekarang kan ngerasa punya Lambo kaya gitu kan. Tapi emang kaya kalau lu punya Lambo. Iya, ngerasa udah punya. Jadi patokan di Indonesia itu punya Lambo kaya gitu. Iya kalau di Indonesia lu punya Lambo udah pasti kaya. Iya sih. Iya, karena Lambo tuh kan nggak murah ya, Bu ya. Iya, 10M. Kalau untuk sebuah mobil aja lu beli 10M. Apalagi rumah lu harusnya lebih dari itu gitu. Ada Lambo di Bandung cuma 3M. Itu saya nyampe 3M 300 juta. Tahun berapa? Enggak, jadi luarnya Lambo, belakangnya dalamnya tuh mobil biasa, dan itu mirip banget sama Lambo, kan kita nggak tahu. Tapi kan orang-orang yang tahu mah tahu kali. Kalau gue mungkin nggak tahu, gue nggak ngerti. Iya kan? Kan ada juga yang dipinjamin Lambo. Ada loh. Iya, mungkin ada. Iya. Emang ada. Ya cuman kan bukan membahas masalah pinjem nggak pinjem ya, karena tadi kan lu bilang kalau lu udah punya Lambo berarti lu udah kaya ya. Iyalah, kalau buat gue punya Lambo di Indonesia kaya. Ya pastilah lu punya Lambo. Lu berarti bisa ngeluarin duit sampai 10M, bener nggak? Harga kalau Lambo. Kalau sendiri ya. Gua nggak punya showroom sih, nggak ngerti harga Lambo. Iya kan, pasti MM-an gitu. Iya kan? Lu pasti punya duit lah untuk beli Lambo. Dan lu tahu berapa pajaknya, berapa servisnya gitu kan, berarti lu punya duit dong. Iya dong. Kalau gue, meskipun gue udah kayak begini, gue juga gak punya Lambo. Tapi gue udah cukup, ngerti nggak? Ya udah gitu. Tapi kalau lu misalnya lu kaya raya, tabungan lu udah ratusan miliar, lu bakal beli Lambo apa sesuatu, mungkin investasi atau apa? Atau sekalian helikopter? Ntar dulu. Gue kayaknya nggak mau dia beli Lambo. Kenapa? Karena gue dulu pernah beli mobil sport ya. Gue tinggal di daerah Kelapa Gading. Dan dulu itu Kelapa Gading karena masih ada pembangunan, jadi jalanannya banyak yang bolong-bolong. Terus? Itu gue kesel banget ya sama laki gue karena beli mobil sport yang 2 pintu begitu. Udah gitu sempit lagi dalamnya. Gue nggak demen banget. Gitu.
Jadi emang cepet sih jalannya, cuman gue tuh nggak suka karena gerojok itu kan kita berasa ya, karena dia pendek dan sempit gitu dalamnya. Mau masuk tuh kan udah tahu gue emak anaknya banyak. Jadi kalau bawa mobil itu misalnya cuma ada mobil itu, lagi, gitu. Laki gue pakai mobil yang lain kan, gue juga bukan yang punya mobil banyak ya gitu kan, enggak. Nah jadi gue nggak suruh jual lagi lah tuh mobil karena gue nggak suka pakainya, ribet. Iya. Bukannya berarti gue nggak suka punya mobil sport, ya suka lah, siapa nggak suka punya mobil mewah mobil ya kan? Sport kan mobil mewah kan banyak, bukan Lambo aja kan? Iya banyak sih, bukan Lambo tapi ada beberapa sih, cuman ya senyamannya aja. Iya benar, tergantung pribadinya lagi. Kalau seandainya dengan Lambo mikir dia kaya raya, ya itu mah emang pribadinya dia. Tapi kalau menurut gua yang kaya raya itu ya lu punya apa gitu loh. Maksudnya bukan properti ya, maksudnya usaha lu apa gitu. Itu baru menurut gua sih. Berarti kalau orang nggak punya usaha nggak kaya? Orang punya usaha itu kaya karena dia bos diri dia sendiri. Dia punya usaha nih, kan otomatis dia bosnya. Tapi kan kalau orang punya Lambo dia pasti punya usaha. Lu kan bisa dapat Lambo dari mana kalau nggak ada usahanya? Ya itu gue bilang, itu sekarang tuh lagi zaman. Lu tahu nggak sih, sekarang tuh lagi zaman branding. Jadi orang punya duit, nge-branding orang, jadi seakan-akan orang ini tajir. Banyak tuh misalnya yang ngaku punya klub ini, padahal enggak, investornya ada, tapi dia ngakunya dia yang punya. Itu banyak banget sekarang, kayak gitu, nge-branding. Jadi dapat duitnya dari mana buat beli Lambo? Nih misalnya yang punya duit, punya mobil listrik, dipinjamin lah. Jadi seakan-akan yang punya mobil listrik ini, yang seakan-akan punya klub itu ini, yang di-branding itu. Gue nggak tahu itu tujuannya apa, dan itu banyak banget. Beberapa. Jadi ada orang yang ngaku gue punya ini, punya. Masa nggak pernah ngikutin berita sih? Karena masalah di hidup gue juga udah terlalu rumit ya. Jadinya gue untuk ngurusin orang lain ya kayaknya agak pusing juga. Mendingan gue kalau misalnya mau kayak lu gini, langsung ngobrol, langsung gue tanya langsung ke orangnya gitu. Mungkin gue kadang-kadang membacakan berita pada saat gue lagi live gitu, tapi kan tidak gue dalami juga masalah mereka gitu ya. Iya. Kita punya masalah sendiri ya. Tapi by the way, lu kan juga dibilang sama beberapa orang kalau lu tuh pansos gitu sama Dinar. Menurut lu gimana? Benar nggak? Gini, Dinar kalau di DJ itu punya nama, Dinar. Tapi kalau untuk di syuting, maksudnya di perfilman, entah itu FTV, sinetron, dia nggak ada apa-apanya. Itu maksud gue. Jadi di mana dulu? Jadi kita tuh punya kelas kita di masing-masing gitu loh. Mungkin di DJ gue emang nggak ada apa-apanya, tapi dia kalau dibalik dia di perfilman, orang tahu karena dia ya mungkin gimmicknya atau apanya, atau masuk nominasi DJ Hot mungkin gitu loh. Jadi menurut lu Dinar gimmick juga gitu? Nah? Maksudnya gimmicknya gimana sih? Enggak, tadi kan ngomong, lu ada netizen yang ngomong gue tuh pansos sama Dinar. Enggak, jadi gini, maksudnya tuh kita itu kelas apa, kita tuh beda. Karena berbeda, jadi sama-sama di dunia entertain mungkin Dinar gitu. di DJ punya nama, gua di entertain punya nama. Maksudnya dalam artian gua di film punya nama. Nah, Dinar kalau di film itu namanya nggak segede gua, dan gua di DJ namanya mungkin nggak bisa ngalahin Dinar, udah gitu aja. Ya, mungkin sih. Jadi menurut lo tidak pansos gitu? Pansos enggak lah, buat apa pansos? Nggak tahu. Kalau dibilang kenapa kita pacaran terus ada efeknya jadi rame, gue bilang sih itu rezeki sih, bukan pansos. Kalau seandainya pansos, posisinya kan Dinar memang lagi kena masalah juga. Kita sama-sama lagi kena masalah loh waktu ketemu. Oh gitu ya? Iya, dia yang masalah bikini itu kan belum selesai. Masih dibolak-balik dipanggil. Masalah lo apa pada saat itu? Kan waktu itu abis keluar dari masalah lama. Oke. Iya. Gitu. Nah terus gimana dong? Berarti lu kalau dibilang pansos, lu tidak merasa pansos gitu, meskipun kerjaan semakin banyak berdua gitu? Kerjaan semakin banyak berdua. Gue berapa kali ngajuin FTV Dinar pasangannya, terus pihak SCTV dan pihak PH nggak mau. Jadi gue nggak bisa. Jadi salah orang kalau bilang nama besarnya Dinar DJ itu akan mempengaruhi
di perfilman itu ngaruh menurut gue. Oh, jadi tidak berpengaruh nama besarnya Dinar di DJ itu tidak berpengaruh di lingkungan sinetron lo gitu ya? Iya, nggak ngaruh. Mungkin dia terkenal di DJ, tapi untuk di perfilman atau di persinetronan biasa aja gitu. Karena kan yang dinilai acting. Iya dong. Tapi untuk ngangkat lewat gosip mungkin? Ada beberapa PH yang idealis dan nggak semua. Tapi gue ngelihat kebanyakan PH itu memang mungkin ada beberapa PH yang make pemain yang lagi rame diobrolin. Tapi kebanyakan PH itu ngelihat dari acting sih kalau gue. Iya benar juga sih. Iya kan? Benar juga ya, karena gue nggak bisa menilai juga ya. Kalau gue sih menurut gue banyak sih orang-orang yang masih belum bisa acting tapi mereka udah main sinetron tapi dengan berjalannya waktu mereka belajar dengan sendirinya gitu. Iya. Iya. Tapi kan bukan orang, coba sekarang pemain program TV atau pemain gimmick yang terjun ke sinetron siapa? Nggak ada kan? Kalau Selin dulu kan dari sinetron. Karena biasanya ya kalau misalnya kita itu di program dari sinetron baru ke program atau lu dari apa? Lu dari nyanyi baru ke program. Iya, biasanya lu kayak dari gitu apa? kan. Karena kalau once lu udah di program, lu untuk balik ke sinetron lagi pasti agak-agak gimana gitu ya. Beda-beda orang mungkin ya berpikir ya. Cuman kalau dari gue pribadi yang gue rasain ini sesuatu hal yang berbeda di dunia programming ini, hosting, MC, komedian, ini sesuatu hal yang berbeda dari yang udah gue rasakan selama bertahun-tahun sebelumnya gitu kan. Jadi ya gue sekarang lagi menikmati ini. Jadi kalau untuk sekarang banyak tawaran sinetron, lagi gue nggak mau ambil gitu. Iya. Emang gue lagi menikmati begini karena lebih enak aja gitu, kerjanya juga nggak begitu lama ya kan. Kita ketemu orang-orang baru terus tiap hari, ngobrol, jadi tahu pembelajaran tentang kisah hidup tapi orang yang berbeda-beda. Tapi basicnya udah di sinetron kan? Gue sinetron iya, ya. Sinemar kan? Film, sinetron, iklan, model. Sekarang gue jadi di programming, gue jadi host, gue jadi komedian, terus gue nyanyi juga gitu. Gitu. Dan gue tetap begini-begini aja ya udah. Kok begini-begini aja keren dong? Jadi nggak, maksudnya ya udah begini-begini aja terus. Oh, jalanin gitu. aja gitu. Gitu. Nah, jadi lu nggak terima dibilang pansos? Apa? Nggak terima dibilang pansos. Itu kan mereka yang mutusin. Bener kan sih. Mereka yang ngejudge. Ya masa gue bilang, wah gue nggak terima. Ya, banyak juga yang bilang sih, kayak gue juga ya pribadi, Selin sama Marcel pasti ini nih gimmick nih, pansos-pansosan. Kita juga kan dari sebelum ini kan emang udah programnya udah bareng dan gue emang udah jadi host, memang kita di program, gue di Insert, gue di Trans TV, gue di SCTV, gue di Indosiar, emang udah kan begitu ya terus. Punya nama juga. Kita udah kan? muter-muter terus dan dia pun, Marcel pun sama, udah di program yang sama, muter-muter terus. Jadi kita tinggal melanjuti lagi aja gitu. Gitu sih ya udahlah ya, whatever. Oh, sempat dibilang juga pansos sama Marcel. Marcel jadi pansos sama Selin. Kebalikan ya gitu. Apa tuh kebalikan? Ya nggak ngerti deh, jadi kadang-kadang ada orang kan, ya mungkin karena orang tuh, aku ngerti sih Marcel itu cakep banget gitu kan, jadi mungkin banyak perempuan cantik yang pengen ada di posisi aku gitu loh, bisa sedekat itu sama Marcel gitu kan. Jadi kadang-kadang Steven udah tahu? Steven udah tahu? Steven, ya aku nggak tau ya dia udah tahu apa enggak, tapi sih kayaknya pasti udah lah ya. Kayaknya udah tahu sih ya. Oh, nggak siapa ada yang nggak tahu komen Marcel gitu ya kan? Iya. Kayak Nicholas ya. Dia, kamu tahu nggak sih dia tuh ngejual tiket aja ya untuk stand up dia, Marcel sendiri. Itu 500.000 tiket ya Nes ya? Berapa pokoknya ya kalau nggak salah ya. Dan itu habis sold out dalam waktu 4 hari. Widih. Dan itu pun sampai detik ini itu masih dicari orang tiketnya, masih mau dibeli, sampai Marcel tuh udah nggak bisa. Iya, tapi tempatnya udah nggak ada, udah nggak cukup, harusnya dia di stadion ya. Kalau Tuhan udah berkehendak, maksudnya menaikkan derajat seseorang itu bisa tinggi banget ya. Padahal aku sempat dengar ceritanya Marcel di podcastnya siapa tuh, dia sempat jadi tukang antar cewek jalanan. Emang di bawah banget gitu. Angelo maksudnya. Angelo apa tuh? Antar jemput. Anda tahu dari siapa? Dari Marcel. Oh iya, maksudnya itu keren ketika Tuhan udah mengangkat derajat manusia tuh udah nggak ada yang bisa ngalangin. Iya, dia pernah jadi kurir narkoba, dia pernah jadi Angelo. Benar? Iya benar. Oh, pasti itu jujur ya sama ya iyalah itu what pass is pass gitu. Itu menjadi sesuatu pembelajaran dan dia sekarang diminta menjadi motivasi banyak orang. Banyak orang yang merasa, gue udah nggak bisa apa-apa lagi nih, hidup gue udah hopeless, gue udah susah nih mau cari duit,
mau gimana lagi caranya, udahlah gue apa aja deh gue lakuin. Enggak, ternyata itu ada jalannya. Dan Marcel tuh sekarang memberikan motivasi tentang kejadian yang lalu yang pernah dia rasain, pernah dia jalanin, kesalahan-kesalahan yang pernah dia lewatin, yang namanya manusia lah ya. Nggak ada manusia nggak bikin salah, nggak ada manusia tuh nggak luput dari salahnya. Semua orang punya masa lalu, tapi orang yang baik adalah dan orang yang benar mereka yang belajar dari masa lalunya dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Gitu. Ngomong-ngomong dari tadi muji Marcel, katanya Steven ngeblok IG-nya Marcel. Masa beneran? sih? Gue sebenarnya sejujurnya gue nggak tahu ya kalau si Steven ngeblok IG-nya Marcel atau enggak. Ngerasa ini kali ya? Bener atau enggak ya nggak tahu lah ya. Cuman kan kadang-kadang ngerti gue sama Marcel sama-sama suka bercanda kan kalau ngomong ya. Jadi jangan terlalu semuanya ini ditelan mentah-mentah gitu ya. Harus dipilih mana yang bercanda mana yang Marcel enggak. kan komedian pasti ceplos-ceplos Ya nggak kan. tahu juga ya. Kalaupun mungkin beneran diblok, mungkin aja si Steven cemburu sama kegantengan Marcel gitu. Pengen jadi Marcel wannabe gitu mungkin. Ya, semoga Marcel rezekinya panjang lah. Berarti kalau menurut lu apa yang beredar itu dari yang gue denger nih ya dari Kaniki ngomong gitu kalau lu yang gua bokeh, yang pasti gini, mau dia ngomong gua bokeh, pengangguran, yang ngejalanin kan gua ya, dan gua ngerasa kayak apa ya, hidup gua saat ini bercukupan gitu loh. Maksudnya gue terikat brand ambassador, 2 produk, 5 produk, memang kontrak cuma 6 bulan sampai 3 bulan. FTV masih jalan, persiapan film, sinetron kemarin baru diajuin, buat web series juga. Apa ya, gue nggak peduli gitu loh. Ya berarti lo menunjukkan semuanya itu dari kinerja lo aja, dari keseharian lo tunjukin dari emang lo bisa mendapatkan prestasi-prestasi itu, jadi sehingga orang tidak mempunyai celah untuk menjatuhkan lo gitu. Iya, maksudnya kalau orang nanya kan, Rido pansos ya? Hah? Dulu sebelum kenal sama Dinar lebih banyak prestasi gue gitu loh, maksudnya buat apa pansos gitu, maksudnya. Tapi nggak tahu ya kalau di Indonesia mungkin menilai pansos atau enggak itu dari seberapa banyak followers lo mungkin, siapa yang followersnya paling banyak gitu nggak sih? Oh gitu ya? Nggak tahu gue juga. Nah, followers kan bisa dibeli. Oh bisa ya? Bisa. Berapa? Banyak. Temannya si Dinar aja tuh ada yang namanya. Yang suka ada di komen-komen itu, jual jasa follower apa segala macam. Dan beberapa artis juga nge-endorse. Itu bener apa penipuan? Nah sekarang artis aja di endorse. Sama? Ya sama yang kayak gitu-gitu. Ada beberapa lah. Oh, untuk beli followers? Iya. Mahal nggak ya? Kira-kira gue mau beli. Ini beneran ya. Ini temannya gitu, si Dinar nih. Dia beli akun 1,3 juta, itu harganya cuma 15 juta. Enak banget, cepet banget dong kita naik. Gue pengen beli berapa ya? 20. Paling banyak akun IG, followers Instagram orang berapa banyak sih? Ada yang berapa banyak? Kalau di Indonesia 500 ada. Nggak usah deh, jangan deh, harta gue habis dong habis gitu beli followers. Taylor Swift, Cristiano Ronaldo paling banyak. Ronaldo 400 juta. 400 juta. Bisa kenalin nggak gue ke Ronaldo? Biar gue agak sedikit pansos gitu, paling nggak dia repost gue aja deh di IG story-nya gitu kan. Jadi paling nggak 500 bayar gitu ya, bayar ya. Nggak 500 juta juga ya, paling nggak ada 10 juta aja gitu, jauh gitu kan. Lu di story sama dia pasti minimal udah naik berapa? Ya sejuta lah sehari gitu bisa ya. Ya tapi ya itulah ya, mereka juga kan pasti mendapatkan semua itu dengan usaha yang mereka juga udah lakuin gitu kan, nggak semena-mena mereka tiba-tiba langsung ada gitu kan. Ronaldo juga dari bawah loh, kau tahu nggak tahu ya? Aku tidak tahu sih, dia belum cerita sama aku. Terakhir mau cerita sih, cuman belum ada waktu aja gitu. Dia pasti udah ngelihat Celine deket sama Acel, pasti dia agak drop. Iya, drop. Enggak inilah. Dari badan aja. Ada laki-laki yang berani gitu ngelawan Marcel gitu, kayaknya agak terlalu berat gitu lawannya. Mesut Ozil aja datang ke Indonesia mau ketemu sama dia. Tahu ada Acel, balik lagi. Nggak jadi. Iya. Sebenarnya dia lebih takut sawan ya. Maunya apa? Jadi kapan nikah? Itu dia tuh ya. Nanti deh hari Senin. Kayak dari pihak Marcelnya nunda-nunda ya. Kalau gue sih mau. Dia masih menikmati keinian dia ya. Iya, gue lagi menikmati tarik ulur ini sih gitu. Kalau lu yang minta kepastian, kapan gue dinikahin? Enggak juga sih gue. Oh enggak juga? Enggak juga. Jadi ya kita lagi menikmati momen-momen ini aja gitu sih. Oh, padahal gue pengen banget ngelihat Celine sama Marcel nikah, terus
pakai tenda yang kena hujan langsung miring gitu Oh, kan. tenda plastik itu ya? Tapi rencananya kayaknya mau ganti, jangan tenda yang plastik polos biru gitu. Iya. Yang Tapi lebih misal agak kalau bercorak gitu, ada kalau udah nikah pencahayanya sama gitu. Marsha mau nambah ini lagi nggak? Keturunan? Ngomongan lagi? Mungkin kali ya. Oh iya. Ya asal dia siap aja, nanti sekolahnya jangan impress aja gitu. Sekolahnya apa nih? Lahirannya jangan di dukun beranak, nggak mau. Iya. Ya. Gue sih nggak pernah minta yang berlebih, yang penting cukup aja. Cukup apanya? Cukup sesuai standar gue. Gitu. Dan dia bisa ya? Yes. Niat loh dia deketin saya. Ya iya dah, tapi kan ya kita niat nggak niat, yang penting sama-sama saling nyaman lah ya di dalam hubungan itu. Iya. Gitu. Tabungannya udah banyak itu. Oh, Marcel itu tabungannya dia sama Korofi cuma beda 150 lah. 150.000. Oh iya. Ya udah tipis sih, udah bentar lagi jadi orang kaya gitu. Oke. Jaga parkirnya sehari. Berarti udah berapa lama nih jalan sama dia? Tapi kalian nggak ada anniversary gitu ya? Enggak lah, kita kan Nggak tahu jadinya kapan? kita bukan anak alay, sorry ya. Oh. Kita agak-agak high end gitu, high class gitu. Ya, Kayak gitu. mudah-mudahan sadar lah. Nggak, maksudnya sadar hubungan itu dibawa kemana gitu. Oh iya. Jangan lama-lama lo pacaran ntar kayak gua sama Dinar lagi. Nggak apa-apa lah. Lah, kok nggak apa-apa? Ya karena kan mau lama-lama pacaran kan biasanya biar bisa lebih dalam aja gitu kitanya. Oh, oke. Kalau biar makin bikin orang sirik aja gitu. Jangan lama-lama ntar putus loh. Ya kalau putus disambung lagi. Wih, nggak nyesel ngelepasin seorang seperti Marcel. Tapi kalau misalkan eunya bokeh pengangguran gitu, ya putus aja lah kalau nggak ada gunanya. Enggak, ini lagi bener. ngomongin percintaan gue sama Marcel, lu masuk lagi. Ya suka-suka gue namanya Jangan-jangan hidup mantannya itu nih. bebas. Jangan pernah juga mendekatin Kenapa? Marcel. Oh enggak, Marcel nggak suka-suka tipe-tipe kayak gini. Oh. Enggak. Kenapa? Kenapa? Gue tau lu suka banget tipe Marcel kan? Enggak juga sih. Lu kayaknya harus pede ke dokter kalian, mata deh, biar mata lo bisa. Kayaknya lu mesti lasik deh. Kayaknya. Enggak sih, kalau kayak gini bukan lasik lagi, lebih rupiah. Oke. Biasa itu Nah, ya. kalian tuh yang air salah tusi. tahu sebenarnya. Jadi harus benar-benar diobatin gitu banyak. Oh, ini iya. selera bule. Saya gue bener-bener Iya kan? mangsa. Iya, Ini selera mangsa bule. itu pokok gue sekarang eksotis. Eksotis, Marcel itu eksotis iya. loh. Lebih ke dakian ya. Lebih kakian. Dengar-dengar ya kemarin Apa kan tuh? ketemu si Dina habis tinju, katanya gosip-gosip katanya pengangguran ya. Iya, gue Oke. dibilang Nah itu tuh tadi pengangguran, kita bokeh. ngebahas ya. Jadi dia tuh dia bilang tadi sama gue. Jadi Kak Niki tuh ngomong di podcastnya Dedi ya, Mas Dedi. Iya, Mas Dedi. Terus Jadi katanya. ngomongnya kalau nggak salah ini nih, Nah intinya dia aja yang denger langsung ngejelasin. Dinar waktu Valentine itu ngasih gua mobil. Nah, terus bilang pokoknya terus Dinar ngomong, itu kan juga ngasih berlian. Terus si Niki ngomong, lah duit dari mana, kan cowok lu pengangguran gitu. Kan emang Gua pengangguran? bokeh. Hah? Kan lu memang pengangguran? Iya, gua pengangguran. Heeh. Kerja gua kan cuman datang endorse dapat uang udah pulang. Gua bukan kerja yang pagi ke kantor pulang sore. Nganggur. Menurut gua nganggur itu. Nganggur gimana yang enak ya? Nganggur gimana yang enak? Iya, nganggur. Kok nganggur gimana? Nganggur nih nganggur ya. Iya. Nganggur gimana yang enak, nggak ngerti gua. Nganggur kewan. Nganggur, makanya lu ngomongnya juga nganggur. Otaknya Gue juga jadi capek juga. Ternyata bingung saya gue. pengangguran ya. Juga. Diajak bercanda nggak? Iya, nggak ngerti gua. Iya gitu, gua nggak ada job. Cuman yang nempel 2 brand ambassador sama 5 produk, dan gua masih syuting FTV, persiapan web series, mau syuting film. Ya jarang sih orang bisa di posisi itu gitu aja. Gua nggak bisa nyinyir sana sini untuk nyari produk. Nah itu yang gua debat sama dia tadi, kenapa di Indonesia orang yang kayak gitu jadi banyak produk gitu. Emangnya produk itu nggak bisa menilai sesuatu itu dari prestasi ya? Oke, saya banyak produk, job-job apa yang didapat? Ya minimal rame diundang ke sana sini kan? Oh, nggak ada Iya. job-job itu. Apa tuh? Nggak ada job-job lainnya. Job-job apa tuh? Job-job dari cewek-cewek lain nggak ada. Job dari cewek-cewekan maksudnya? Wah, saya nggak nyampe ke situ pemikirannya. Ya kan nanya, Iya, ya kan iya. boleh dong. Boleh, sebagai boleh, ini boleh. nanya Iya, ya kan. iya. Ya nggak apa-apa, kalau aku tuh orangnya gitu, ceplos-ceplos nanya Bener. daripada gua pendem-pendem, iya kan? Iya, 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 benar. iya benar-benar. Iya. Well deh. Tapi emang dia berantem sekarang? Ama?
Lagi putus. Kau udah 2 minggu putus sama dia. Masa sih putus beneran apa? Putus Settingan? beneran, putus beneran. Putus beneran. Tapi masih Dina enakin sekarang, penjilat dia. Mama Maksudnya? suka tuh. Kenapa? Jadi tuh kalau misalkan kayak gue lagi berantem gitu ya sama siapa? Sama artis senior. Nggak jelas banget dia suka. Padahal kan gue kan sama dia dibilang deket banget juga enggak. Iya. Tapi kan baik hubungannya kan. Gue sama dia kan juga baik. Iya kan? Kalau misalkan gue berantem gitu sama si DP, dia bisa muji-muji DP apa segala macam. Oh, kalau gua bilang sih penjilat. itu bagus karena dia lebih menghormati senior. Ah, enggak juga. Dia nggak memihak, dia nggak memihak. Enggak, tapi nggak ada hubungannya sama gue. Tapi dia udah ngepost Tapi, foto. Tapi dia udah ngepost foto gue sama si Ucinta di IG-nya dia. Nah, terus? Karena Terus tulisannya yang begini nih yang harus ini karena dia respect sama senior. nggak maksudnya gimana sih, nggak ngerti. Iya, Dia maksudnya. ngepost foto Dia lo. ngepost foto gue di konten sama si Ucinta. Oke, and then Terus? Tulisannya, nah yang begini yang gue lupa, yang begini yang benar. Gue mulai sekarang follow Ucinta karena dia respect artis senior gitu. oh. Kesalahannya? Kesalahannya ngapain ngepost? Kan berarti kan ada gue di situ postnya. Oh, lu nggak suka di Oh, post. ada foto lu nya. Iya, ada gue nya. Oh, berarti secara nggak langsung lu nya diomongin. Secara langsung ya berarti maksudnya ya Ucinta dong. Berarti Oh, lu Ucinta maunya itu- juga lu tapi kan lu juga, emang lu mau hormati senior. Kalau senior gak patut dihormatin, ngapain gue hormatin? Buktinya sama lu gak pernah ada masalah kan? Mengapa Emang juga gue senior lo? Wow. Iya kan? Beban Kalau juga ya, misalnya- say. Iya, kalau misalkan gak ada masalah ya enggak lah. Lihat-lihat orang lah. Iya. Kalau gue sih Iya. orangnya apa ya? Apa sih namanya itu? Apa adanya. Suka sama gak suka. Iya, Suka sama iya. suka. Mendingan gitu daripada gue ngomongin di belakang. Iya, benar-benar. Bener-bener. Kenapa sih putusnya? Ya, Ya itu tadi masalah ekonomi, jadi masalah duit. Jadi ada omongan-omongan lah dari asistennya. Jadi asistennya itu ngomongin ke Dinar, dia merasa tidak dibela oleh Dinar gitu. Asistennya ngomong. nggak intinya permasalahan kita itu Dinar itu nggak bisa memposisikan gua di lingkungannya. Tidak Itu bisa aja. membuat bawahannya lebih menghargai dia sebagai sosok laki-laki Secara kan gua gitu. mungkin di dunia perfilman atau di syuting orang gua nggak gila hormat, cuman kayak orang untuk ngajak gua tag aja itu mesti tolong dong, nggak berani langsung gitu loh. Gua nggak minta dihormatin, nggak gila hormat juga, cuman Sebagai laki lah ya. iya posisiin aku ini pacar kamu loh, bukan apa ya, bukan sama dengan mereka gitu. Dinar itu nggak bisa ngeposisiin itu. Emang lu disuruh-suruh? Nggak disuruh-suruh, maksudnya gimana cara ngejelasinnya? Ya gimana jelasinnya yang jelas aja, yang ini yang apa adanya terbuka beda. Ya ini apa adanya, maksudnya Ya, tuh gimana? pokoknya gue minta dihargain aja deh, dihormatin sama orang sekitarnya. Tapi walaupun gua enak sama si Dina, tapi Dina mah baik mau sayang. Iya, Ya, baik. Iya, terus masalah gimana? Maksudnya? Lu enak sama Dinar juga? Ya enak kan, itu kan tadi kan gue jelasin. Oh, yang masalah Iya. itu, yang masalah post foto lu cinta lu. Post foto dan yang dia sama senior menurut gue penjilat. Karena ada beberapa senior yang menurut gue baik, tapi ada beberapa senior yang tidak patut dicontoh. Kayak DP mulutnya kotor ya nggak patut dicontoh. Tapi kalau yang baik nggak ada apa-apa ya pasti gue nggak mungkin apa-apa. Terbukti banyak kok ya artis-artis yang lain teman sama gue deket. Kalau misalkan bukan karena mereka duanya rese berantem, berarti kan bukan karena gue. Ya gue nggak tahu sih, itu tahu sih. pribadinya Dinar ya, karena gue nggak tahu ya maksudnya. Iya, maksudnya gue biar gue entak sama dia, gue biar mau dia sayang sama lu. Iya sayang. Iya. Padahal masalahnya bukan masalah hati, lebih ke memposisikan ini. Gue nggak tahu itu sifat cewek apa nggak bisa tegas ke orang sekitarnya, apa gue nggak tahu apa Ya sifat mungkin ada dia. beberapa pertimbangan kali ya yang mungkin masih Ya itu dipertimbangin sama mungkin. dia. Mungkin Yang tadi yang gue bilang ada teman gue yang kasih nasihat, lu masuk ke satu lingkungan yang udah lama, di situ gue baru sadar, oh iya benar juga ya. Lu nggak bisa bikin orang respect sama lu, hormat sama lu. Misal lu di lingkungan A ini orang hormat banget sama lu, tiba-tiba lu masuk ke lingkungan ini, lu ngarapin orang itu bakalan kayak gitu, nggak bisa. Oh iya, karena gue yang masuk lingkungannya dia ya. Nah itu. Nah kesalahannya Dinar ini nggak bisa jadi jembatan gua sama lingkungan dia. Ah. Nah. Tapi kalau cinta Kayak mah gini. bisa kali. Hah? Kalau cinta mah bisa kali. Kalau dia dibilang cinta sama gua, cuman dia nggak bisa tegas gimana Iya, sih? kalau dia cinta bisa kali ngebimbing. mungkin butuh waktu. Butuh waktu lah. waktu. Semua orang kan nggak semata-mata, maksudnya gimana ya? Ya namanya juga saling mengenal satu sama lain kan butuh waktu lah ya. Lu nggak bisa menuntut orang itu harus sesuai dengan apa yang Tapi lu ini mau. permasalahan kedua, makanya gua ngambil sikap tegas. Jadi kayak
oh ya udah, maksudnya lebih ke kamu harus tegas gitu. Lapor polisi nggak? Nggak. Kirain gue kayak di lapor polisi. Gue aja sampai detik ini gue nggak pernah berurusan sama polisi. Iya. Jangan dibawa polisi. Saya cinta sama bawa Terus polisi. gitu, jadi sekarang hubungannya merenggang. Komunikasi udah mulai komunikasi, tapi status kita belum balikan itu aja. Oh ya ajak balikan ya. Nah? Ajak balikan ya. Ya, Karena kalau misalkan gue tahu kelihatan kan kalau sama lu kan emang sayang. Gitu, lu juga harus ngalah. Kalau dia ngalah, ya seharusnya kita ambil jalan tengah dong. Misalnya gue ngalah nih, gue minta kalau seandainya gue jahat bisa aja dong gue bilang ya udah pecat semua karyawan kamu baru aku balikan. Gue nggak butuh itu, gue nggak butuh kamu marahin. Posisiin aja, maksudnya ini pacar gua loh, udah gitu aja gitu. Ya udah jangan ambil jalan tengah. Ribet kali ya pacaran kalian ya, gue bingung. Terus udah jangan ambil jalan tengah, ambil jalan mungkin aja karena gitu. kita egonya masih sama-sama tinggi kali ya. Iya, ya udah kalau dia gitu. ngerasa superstar, gua ngerasa superstar, udah gitu. Ya udahlah, yang penting ya gue doain semoga masalah apapun yang lo lalui nih sekarang ini nih ya, ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, bener gak sih? Ya kalau lo sih kayaknya nggak mungkin secara kekeluargaan ya, Bo kalau ya. menurut gue ya jangan ribet lah. Kalau sama-sama suka ya udah, ngapain pikirin yang lain. Iya. Ya Gua kalau maunya lu segitu. ikutin tipe dia barbar apa tipe gue gitu kan? Iya. Kalau gue sih ya udah aja lah ya gitu kan kalau gue. Nah cuman ya itu dia kan, semua orang kan punya versinya masing-masing gitu kan. Mungkin lu punya cara lu sendiri juga untuk menyelesaikan masalah sih. Tapi gue thank you banget lu udah datang ke sini, udah Siap, sharing. makasih. Thank you banget. Semoga Sama-sama. nanti lu bisa lebih baik-baik lagi sama Dinar ya. Apapun konsekuensinya, lu mau putus kayak mau nyambung lagi kayak, yang penting semuanya yang terbaik ya. Iya benar-benar.